Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gerak harmonik sederhana. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan kecepatan dan percepatan partikel yang melakukan gerak harmonik sederhana. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada sebuah partikel bergerak harmonik sederhana yang mana persamaan simpangannya dinyatakan sebagai Y sama dengan 6 sin 0,2 T dengan T dalam second dan Y dalam sentimeter. Pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2,5 pi second berturut-turut, itu nilainya berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita buatkan dulu grafik simpangannya ya. Jadi kita gambarkan yang mana sumbu horizontalnya adalah T waktu, sumbu vertikalnya adalah Y simpangan. Karena di soal diketahui persamaan simpangannya adalah fungsi sinus, jadi di sini kita gambarkan bentuk grafik sinus ya sebagai berikut. Yang mana persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 6 sinus 0,2 T, satuannya cm. Nah pertanyaannya adalah saat T sama dengan 2,5 pi second, Sobat 100 tentukan nilai kecepatan partikel dan nilai percepatan partikel. Oke, yang pertama untuk menentukan kecepatan, Sobat 100 tentukan terlebih dahulu persamaan kecepatan partikel ya. Jadi kalau diketahui simpangan, maka persamaan kecepatannya adalah V sama dengan dy per dt. Kecepatan sama dengan turunan pertama terhadap variabel waktu dari persamaan simpangan. Masukkan persamaan simpangannya adalah 6 sinus 0,2 T, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V adalah turunan pertama terhadap waktu dari 6 sinus 0,2 T. Sobat 100 ingat ya, sinus kalau diturunkan jadi kosinus, lalu 0,2 T kalau diturunkan hasilnya adalah 0,2, angka 0,2 kalikan dengan 6. Sehingga kita peroleh V sama dengan 0,2 kalikan 6 kosinus 0,2 T. 0,2 kalikan dengan 6 hasilnya adalah 1,2, sehingga V sama dengan 1,2 cos 0,2 T, satuannya cm per second. Jadi setelah Sobat 100 dapatkan persamaan kecepatan, Sobat 100 masukkan T nilainya adalah 2,5 pi second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V sama dengan 1,2 kosinus 0,2 kalikan 2,5 pi second. 0,2 kalikan dengan 2,5 hasilnya adalah setengah. Jadi Sobat 100 hitung kosinus setengah pi itu sama dengan berapa? Kosinus setengah pi itu sama dengan kosinus 90 derajat, hasilnya adalah 0. Sehingga saat T sama dengan 2,5 pi second, kecepatan partikel itu sama dengan 0. Ini nilai kecepatannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya yang kedua, kita tentukan persamaan percepatan partikel terlebih dahulu. Jadi kalau V sama dengan dy per dt, maka A itu sama dengan dv per dt. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama terhadap variabel waktu dari persamaan kecepatan. Jadi Sobat 100 masukkan persamaan kecepatannya 1,2 cos 0,2 T. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya A sama dengan turunan pertama terhadap variabel waktu dari 1,2 cos 0,2 T. Sobat 100 ingat ya, fungsi kosinus kalau diturunkan jadi negatif sinus, lalu di sini 0,2 T turunkan terhadap waktu, hasilnya adalah 0,2. 0,2-nya kalikan dengan 1,2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya A sama dengan negatif 0,2 kalikan 1,2 sinus 0,2 T. 0,2 kalikan dengan 1,2 hasilnya adalah 0,24, sehingga A sama dengan negatif 0,24 sinus 0,2 T, satuannya cm per second kuadrat. Nah setelah Sobat 100 dapatkan persamaan percepatannya, berikutnya Sobat 100 masukkan waktunya ya, yang mana T sama dengan 2,5 pi second. Kalau Sobat 100 masukkan waktunya, maka kita peroleh A sama dengan negatif 0,24 sinus 0,2 kalikan 2,5 pi second. Ini tinggal dihitung saja, 0,2 kalikan 2,5 hasilnya setengah, jadi sinus setengah pi itu sama dengan sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat itu hasilnya 1, sehingga kita peroleh percepatan partikel itu sama dengan negatif 0,24 cm per second kuadrat. Ini nilai percepatannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal diketahui persamaan simpangan
partikel yang bergerak harmonik sederhana, diketahui waktu, ditanya kecepatan dan percepatan partikel, maka langkah pertama Sobat 100 tentukan terlebih dahulu persamaan kecepatan partikel, yang mana V sama dengan dy per dt. Persamaan kecepatan merupakan turunan pertama terhadap waktu dari persamaan simpangan. Sobat 100 masukkan persamaan simpangannya, lakukan penurunan, ketemu persamaan kecepatan. Setelah diperoleh persamaan kecepatan, masukkan waktu, tinggal dihitung saja, nanti ketemu ya kecepatan partikel itu berapa. Ini langkah pertama. Langkah kedua, Sobat 100 tentukan persamaan percepatan, yang mana A sama dengan dv per dt. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama terhadap waktu dari persamaan kecepatan. Masukkan persamaan kecepatannya, ini tinggal diturunkan saja ya Sobat 100. Ingat, kalau ketemu fungsi sinus diturunkan jadi fungsi kosinus, kalau fungsi kosinus diturunkan jadi negatif sinus. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan persamaan percepatannya, masukkan waktunya, tinggal dihitung saja, nanti ketemu ya percepatan partikel adalah sekian cm per second kuadrat. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.